Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Husain Abdul Hamid ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul konsep kesehatan jiwa. Baik, yang pertama pendahuluan latar belakang. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara spiritual, fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan jiwa merupakan bagian dari pelayanan kesehatan keperawatan psikososial. Masalah kejiwaan itu begitu luas, kompleks, dan hal-hal yang menarik sehingga membuat manusia untuk mengadakan studi intensif terhadapnya. Luas dan kompleksitasnya tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan orang menerima gejala-gejala kejiwaan yang misterius itu, akan tetapi oleh sebab faktor-faktor penyebabnya bersifat multifaktor sehingga gejala-gejalanya juga bisa didekati dari berbagai macam perspektif. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan sehingga dapat mengaktualisirkan gejala-gejala kejiwaan sejak dini sehingga dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat. Kesehatan tidak dipandang dari fisik saja. Agar tercipta kesehatan yang holistik, maka diperlukan pula jiwa yang sehat. Kesehatan jiwa adalah suatu keadaan yang dikaitkan dengan kebahagiaan, kegembiraan, kepuasan, pencapaian, optimisme, atau harapan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 2014 tentang Kesehatan Jiwa, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Gangguan jiwa menurut ilmu kedokteran pada intinya hampir tidak pernah disebabkan oleh satu penyebab tunggal, akan tetapi selalu disebabkan oleh beberapa kompleks faktor penyebab yang saling mempengaruhi dan terjalin satu sama lain. Penyebab gangguan kejiwaan pada seseorang tersebut bersifat multifaktor, yaitu disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor somatik, faktor psikis, dan faktor lingkungan sosial budaya. Ketiga faktor tersebut bekerja dan beroperasi secara bersamaan. Penyebab penyakit jiwa atau gangguan psikis bersifat multifaktor, maka penanganannya pun harus melewati diagnostik yang multikasual, sehingga diperlukan ketelitian dalam menganalisis berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi kejiwaan seseorang dan penanganan sesuai prosedur agar dapat ditentukan faktor penyebabnya. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memahami jiwa yang sehat, dan yang kedua, apa saja jenis orang yang berjiwa sehat dan tidak sehat, dan yang ketiga, apa faktor penyebab jiwa tidak sehat, dan yang terakhir, bagaimana solusi terhadap jiwa yang tidak sehat. Bab kedua, yaitu pembahasan. A. Pengertian jiwa yang sehat. Sehat dan sakit selalu menyatu dalam kehidupan manusia, sehingga pengenalan konsep sehat dan sakit baik secara fisik maupun psikis merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap dirinya dan lingkungan sekitar. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang secara sadar mampu untuk mengelola tingkat stres yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan berperan serta di komunitasnya. Sedangkan kesehatan mental termasuk dalam cakupan pengertian kesehatan secara umum yang didefinisikan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Dan pengertian kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014, di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu menyadari kemampuan dirinya, dapat mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi untuk komunitasnya. Pengertian ini membuktikan bahwa kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan mental merupakan dua bagian yang saling berkaitan. Kondisi fisik yang buruk tidak terlepas dari kesehatan mental yang tidak bagus. Suasana hati yang cemas dan depresi memulai serangkaian perubahan yang merugikan dalam fungsi endokrin dan kekebalan,
sehingga menciptakan peningkatan kerentanan terhadap berbagai penyakit fisik. Tubuh yang tidak sehat memiliki hormon yang tidak seimbang, sehingga pekerjaan menjadi sulit untuk dikerjakan. Hal ini kemudian menyebabkan pembentukan hormon kortisol, yaitu hormon stres pada tubuh. Clausen mendefinisikan orang dengan jiwa yang sehat adalah orang yang bisa mencegah gangguan jiwa yang diakibatkan oleh berbagai stresor, dan besar kecilnya gangguan ini dipengaruhi oleh stresor, makna, intensitas, budaya, agama, dan lain-lain. Sependapat dengan itu, menurut Putri dan kawan-kawan 2015, individu dengan kesehatan mental yang baik ditunjukkan dengan adanya rasa bebas dari segala jenis gangguan jiwa, dan kondisi tersebut membuat mereka mampu menjalani hidup, khususnya dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi kendala masalah yang ditemui selama hidup. Sedangkan menurut Kartono Dewi 2012, pribadi dengan mental yang sehat dapat menampilkan tingkah laku yang kuat dan dapat diterima oleh masyarakat umum, memiliki sikap hidup sesuai pola masyarakat dan norma yang ada. B. Jenis jiwa yang sehat dan tidak sehat. Yang pertama, jiwa yang sehat. A. Merasa senang terhadap dirinya, mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, puas dengan kehidupannya sehari-hari, mempunyai harga diri yang wajar, menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan dan tidak pula merendahkan. B. Merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, mampu mencintai orang lain, mempunyai hubungan pribadi yang tetap, dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda, merasa bagian dari suatu kelompok, dan yang terakhir tidak mengakali orang lain dan juga tidak membiarkan orang lain mengakah dirinya. C. Mampu memenuhi tuntutan hidup serta menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, mampu merancang masa depan, dapat menerima ide dan pengalaman baru, dan yang terakhir puas dengan pekerjaannya. Dan yang kedua, jiwa yang tidak sehat. Ciri-ciri jiwa yang tidak sehat itu sedang berpikir, saya gagal, semua terjadi karena salah saya, tidak ada hal yang baik dalam hidup saya tidak berharga, hidup sudah tidak berharga lagi, saya adalah orang jahat, tidak ada masa depan, tidak ada gunanya lagi mencoba. Dan yang kedua, sering merasa bersalah, bimbang, mudah tersinggung, kecewa, frustasi, menderita, tidak percaya diri, dan sedih. Dan yang ketiga, merasa kondisi kesehatan terganggu, mudah lelah sepanjang waktu, hampa, sakit kepala atau pegal-pegal, rasa tidak nyaman di perut, sulit tidur atau terlalu banyak tidur, perubahan nafsu makan, dan berat badan tidak berdaya. Perumusan masalah yang C, yaitu faktor jiwa yang tidak sehat. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, somatogenik, yaitu faktor somatik, yaitu akibat gangguan pada neurofisiologi, neuroanatomi, dan neurokimia, juga tingkat perkembangan dan kematangan organik, serta faktor pranatal dan perinatal. Psikogenik, yaitu faktor psikologi, berkaitan dengan hubungan keluarga, baik itu ibu dan anak, persaingan antara adik dan kakak, peran ayah sebagai kepala keluarga, pekerjaan, kemudian faktor integrasi, konsep diri, pola adaptasi, dan tingkat perkembangan emosi juga mempengaruhi individu untuk mampu menghadapi masalah. Jika keadaan-keadaan tersebut kurang baik, maka individu dapat merasa cemas, depresi, malu, dan bersalah yang berlebihan. Dan yang ketiga, faktor sosial budaya, mencakup faktor kestabilan keluarga, tingkat ekonomi, pola pengasuh anak, perumahan, dan kendala kelompok minoritas seperti pengaruh rasial dan keagamaan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Santro Putri dan DKK 2015, penyebab gangguan jiwa dapat dikategorikan menjadi aspek biologi,
seperti keturunan, kegemukan, penyakit, maupun faktor psikologi seperti seseorang dengan kegagalan dan frustasi. Rumusan masalah yang terakhir yaitu solusi jiwa tidak sehat, yaitu fokus pada solusi permasalahan. Hal pertama yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu masalah adalah fokus mencari solusi. Dengan fokus pada permasalahan yang ada, secara langsung manusia akan mencari solusi dari masalah itu. Bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan? Apakah masalah tersebut hanya menyangkut diri sendiri atau juga menyangkut orang lain? Yang kedua, kelola diri dalam menghadapi masalah. Seorang pekerja perlu menyadari hal-hal apa saja yang berpotensi membebani mental. Dalam pekerjaan tertentu akan muncul tuntutan pekerjaan, deadline, dan pekerjaan yang memuncak pada waktu-waktu tertentu. Contohnya bagi guru, pekerjaan akan memuncak ketika mendekati masa ujian, atau bagi pekerja industri wisata, pekerjaan akan memuncak ketika mendekati masa liburan. Hal-hal tersebut sangat berpotensi membebani mental, maka diperlukan kelola emosi yang baik untuk menghadapi tantangan pekerjaan. Mengelola emosi diri dapat dilakukan dengan menerima kenyataan bahwa setiap bidang pekerjaan pasti memiliki tantangan tersendiri. Ada masa-masa puncak dan ada masa-masa santai. Dengan pemahaman tersebut dapat dipersiapkan mental yang kuat untuk menghadapi kesibukan yang telah diprediksi. Dan yang ketiga, luangkan waktu untuk diri sendiri. Lebih populer dengan istilah me time. Hal ini sangat dapat membantu dalam mengurangi stres akibat pekerjaan yang menumpuk. Apabila yang dapat dilakukan saat me time berbeda pada masing-masing individu. Temukan apa yang dapat membuat santai dan rileks. Menekuni hobi kadang bisa menjadi waktu yang baik. Kadang bisa menjadi waktu santai yang baik. Olahraga, melukis, traveling, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, munculkan rasa ikhlas. Sangat penting menyadari bahwa segala hal baik yang kita lakukan bernilai ibadah, sehingga harus dilakukan dengan rasa ikhlas. Memunculkan rasa ikhlas memang tidak mudah, tetapi segala permasalahan muncul bersama solusi. Terkadang rasa panik yang membuat masalah tersebut seperti tidak dapat diselesaikan. Maka ketika menghadapi cobaan yang berat, ada baiknya mengambil istirahat atau waktu rehat, tenangkan hati dan pikiran. Setelah pikiran menjadi jernih dan diri menjadi tenang, coba untuk kembali fokus pada solusi. Lihat pilihan-pilihan yang ada dengan pertimbangan yang baik dan buruknya. Dan yang keempat, ciptakan kebahagiaan. Kunci manusia sejahtera adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang diciptakan sendiri adalah kebahagiaan yang sesungguhnya karena tidak bersyarat. Hindari mencari kebahagiaan yang diraih dengan syarat. Aku bahagia jika kamu begini, atau aku bahagia jika dia begitu. Kebahagiaan yang semacam itu bukan sebenar-benarnya bahagia. Dengan bahagia tanpa syarat, antara keseimbangan diri, tuntutan hidup, masalah dapat tercapai. Dan yang kelima dan yang terakhir, menjaga sense of humor. Individu yang dapat memiliki sense of humor bukanlah yang selalu tertawa atau melucu, melainkan individu yang menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dan dapat menertawakan dirinya sendiri dan kesalahan itu. Individu yang demikian dapat mengidentifikasi masalahnya sendiri, kemudian menerima kekurangannya, tetapi masih dapat tertawa. Hal tersebut sebenarnya sudah termasuk proses terapi. Individu yang memiliki sense of humor tidak merasa perlu membangun benteng untuk pertahanan diri hidupnya. Tidak merasa perlu membangun benteng untuk pertahanan diri. Hidupnya tidak akan terasa kaku sehingga terjadi masalah, tidak akan mudah larut dalam kesedihan. Bab yang terakhir penutup yaitu simpulan. Kesehatan jiwa menurut WHO World Health Organization adalah ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kondisi perkembangan yang tidak sesuai pada individu disebut gangguan jiwa.
Gangguan jiwa menurut American Psychiatric Association, singkat APA, adalah sindrom atau pola psikologis atau pola perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada individu, dan sindrom itu dihubungkan dengan adanya stres, misalnya gejala nyeri menyakitkan atau disabilitas, yaitu ketidakmampuan pada salah satu bagian atau beberapa fungsi penting, atau disertai peningkatan risiko secara bermakna mati, sakit, atau ketidakmampuan atau kehilangan kebebasan. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada yang banyak, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.